Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak kenikmatan kepada hambanya demi kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat mereka. Maka salah satu dari sekian kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah dijadikannya perkara agama ini diambil dari orang yang diketahui jelas akidahnya, imannya, akhlaknya, diketahui backgroundnya seperti apa. Maka dari semenjak pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan minnah dan jasa itu di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian sendiri. Berat bagi Rasul itu segala yang menyulitkan kalian. Beliau sangat hirs, sangat antusias untuk kebaikan kalian. Dan kepada mukminin beliau penyayang dan cinta kasih sayang kepada mereka. Min anfusikum, sengaja risalah dan kenabian Allah turunkan, Allah berikan kepada orang yang dikenal oleh bangsa Arab di masa itu, Quraisy terutama. Min anfusikum, dari diri kalian. Artinya kalian tahu siapa beliau, bagaimana nasabnya, bagaimana kesehariannya, kejujurannya, ma'ruf. Dari semenjak sebelum kenabian pun tahu mereka siapa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya seperti yang mereka ucapkan, ma jarabna alaihil kadhib, tidak pernah sekalipun kami mengetahui kedustaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu persis siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasul menyampaikan agama, ketika Rasul mengajarkan
iman, ilmu, amal soleh, adalah itu semua datang dari orang yang mereka tahu dan mereka kenali selama ini. Tidak ada alasan untuk mereka menolak. Dan itu kenikmatan tersendiri yang Allah berikan kepada hambanya. Kenabian tidaklah datang dari orang yang tidak dikenal, tidak tahu menahu mereka tentangnya. Misalnya saja orang dari mana, Persia atau dari Romawi, atau orang dari mana, Habasya, tiba-tiba datang ke Mekah menyatakan wahyu turun padaku, Allah perintahkan demikian, kalian wajib taat padaku. Ini orang siapa? Mereka nggak kenal, mereka nggak tahu. Tidak demikian, sengaja Allah pilih orang yang mereka tahu, sehingga lebih membuat jiwa itu mudah untuk menerima al-haq. Bahkan kalau itu terkait risalah, kenabian, bahkan dalam perkara duniawi, perkara-perkara harta, benda, Allah pun mensyariatkan hal yang serupa untuk semua itu dipercayakan kepada orang yang kamu kenali dan kamu ketahui. Allah sebutkan tentang para wasi yang mendapat wasiat ngurusi anak yatim, atau para wali-walinya anak yatim. Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Jika kalian telah mendapati pada diri anak-anak yatim itu rusyda, kepandaian dalam membelanjakan harta, maka serahkan harta orang tuanya kepadanya. Amanat harta ini diperintahkan untuk diserahkan kepada mereka jika para wali atau wasinya tahu persis rusyd pada anak-anak yatim ini. Dan itu diketahui dengan tajribah, dengan kesehariannya. Dia nggak gampang ditipu orang, dia paham membelanjakan harta, mana yang berguna, mana yang merugikan. Tahu ini anak sudah rasyid. Dengan pengetahuan semacam itu, kenal betul siapa anak ini, maka boleh harta itu diberikan kepada mereka. Tanpa itu diketahui, dilarang harta itu untuk diberikan, karena akan tersia-siakan, terbuang begitu saja. Makanya kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, dari talbis iblis, dari tipuan iblis, ketika seseorang itu mengambil dan mempercayakan perkara agamanya dari orang yang tidak dia kenali, dia ambil, dia percayakan kepada orang yang dia tidak tahu menahu seperti apa orang ini, sepak terjangnya, keagamaannya.
Demikian merupakan salah satu tipuan iblis kepada Bani Adam, sehingga dengan mudahnya mereka mengambil, mendengar, membaca, mempelajari agama itu dari orang yang dia nggak tahu seperti apa orang ini, iman dan akidahnya, akhlak dan muamalahnya, seperti apa pembelaannya, perjuangannya terhadap sunnah. Karena Allah sebutkan jasa baik kepada mukminin ketika itu dari seorang rasul yang mereka kenal dan mereka tahu. Oleh sebab itu, makalah, ucapan yang masyhur dari Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun falyandur ahadukum mimman ya'khudhu dinah. Sungguh ilmu ini adalah agama, maka berhati-hatilah, waspadalah dari siapa kamu mengambil agamamu, dari siapa kamu pelajari, kamu ambil ilmumu, karena itu akan menentukan agamamu benar atau salah, menentukan agamamu istiqomah atau tidak. Itu tergantung dari siapa kamu mengambil dan mempelajari agama itu. Dan dari perkataan Imam Ibnu Sirin inilah muhadharah kita mengambil judul daripadanya, dari siapa Anda mengambil ilmu agama ini. Pernyataan seorang imam yang ma'ruf dan masyhur rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah, penting hal ini karena fitnahnya semakin besar di zaman-zaman belakangan, di mana ramainya dakwah hiruk pikuk, setiap orang merasa berhak untuk berbicara, masing-masing merasa bisa berkomentar, bisa duduk, bisa ceramah, dianggap sebagai orang yang patut diambil ilmu darinya, dianggap orang yang pantas untuk dia belajar dan mempercayakan agama itu kepadanya. Padahal para salafus saleh, pendahulu-pendahulu kita, menjelaskan tentang betapa pentingnya perkara ini, sehingga di muqaddimah Sahih Muslim disebutkan, dibawakan oleh Imam Muslim riwayat dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu taala anhuma,
inna fil bahri syayatina masjuna awthaqaha Sulaiman yushiku an takhruja fataqra'u 'alan nasi Qur'ana. Kata Abdullah bin Amr bin As, sungguh di laut ada para syaitan yang dipenjarakan. Mereka dibelenggu, diikat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan telah dekat waktunya para syaitan ini keluar lepas, lalu mendatangi majelis-majelis kaum muslimin, dan dia bacakan Quran kepada mereka. Ilmu merekanya yang tertipu dan terfitnah merasa Masya Allah, Quran yang disampaikan, ayat-ayat yang dibacakannya. Wala yadril miskin, ini orang nggak tahu kalau ternyata yang dihadapannya adalah syaitan yang dipenjarakan dan dibelenggu oleh Sulaiman alaihissalam. Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan di muqaddimahnya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inna syaitana la yatamatsalu fi suratir rajul. Setan itu bisa datang kepadamu dalam rupa manusia, sebagai orang Bani Adam. Fayatil qaum fayuhaddithuhum bil hadits minal kadzib. Dia datangi kaum, perkumpulan, di majelis, di halaqah. Dia sampaikan kepada mereka hadis, ayat, ilmu. Padahal itu dusta, hadis-hadis dusta, nggak benar atas nama Rasul. Fayatafarraqun. Mereka pulang, berpencar dari majelis tersebut. Fayaqulur rajulu minhum, sami'tu rajulan a'rifu wajhah wa la adri masmuh yuhaddits. Maka salah seorang dari mereka ini yang duduk di majelis, kalau kamu tanya, dia bilang, ya, aku dengar tadi ada penceramah yang bicara, Masya Allah, ayat hadis yang disampaikan. Aku tahu wajahnya begini, sifatnya begini, hitam putih, tinggi pendek, mancung, begini. Tapi aku nggak tahu siapa namanya. Artinya sampai pada tingkatan itu, segampang itu dia memasang telinga, memasukkan apa yang disampaikan orang pada dirinya. Imam Muslim rahimahullah sengaja membawakan beberapa athar ini di muqaddimah beliau untuk mengajari bahwa hadis dan ilmu hanya diambil dari orang-orang yang thiqah, udul, terpercaya. Nggak bisa dari sembarangan orang. Bisa jadi yang kamu nggak tahu ini syaitan yang dibelenggu Sulaiman di laut sana lepas, atau dia menjelma sebagai orang kemudian bicara ke sana kemari, entah apa yang dia sampaikan.
tidak menambah keilmuan kamu, tidak menanamkan takwa pada dirimu, tidak menambahkan amalan soleh, tidak mendekatkan kamu kepada Allah. Terus bicara begitu saja. Fitnah. Jika urusan dunia saja, urusan tanah, rumah, apalagi kendaraan, sengketa tanah atau semisalnya, maaf, termasuk urusan kehormatan wanita, furuj. Jika urusan-urusan itu saja manusia seketat itu mencari saksi yang bisa menyelamatkan aset dan harta miliknya atau kehormatannya, kan gak semua orang kan? Kamu ingin menyelamatkan aset kamu ini, tanah, sawah yang dipersengketakan, atau rumah, atau apalah. Ini mengaku milik dia, kamu pertahankan. Di pengadilan tentu diminta saksi, diminta ini. Atau itu urusan perceraian, urusan pernikahan, urusan seputar itu, rumah tangga. Orang perlu saksi. Dan tidak asal comot saksi, siapa ini kamu gak tahu menau, gak kenal, asal ambil di jalan, ya Allah jadi saksi saya, ikut ke pengadilan. Kan enggak. Hati-hati sekali dia. Cari orang yang dia kenal betul siapa fulan ini. Karena ini akan berdampak kepada hak milik dia. Dicari betul orang yang Masya Allah thiqah, adil, terpercaya, bagus, baik. Jadi saksi dia. Oh betul ini sawah milik fulan, rumah milik fulan, begini-begini dan seterusnya. Urusan kehormatan, wanita, istri, saksi. Supaya dia tidak dirugikan pada kehormatannya atau harta bendanya. Itu dunia. Bagaimana dengan agama? Kata Imam Bahz Ibnu Hakim rahimahullah di Muqaddimah kitab Majruhin Ibnu Hibban, beliau riwayatkan, kata Imam Bahz, dinullah ahaqqu an yutlaba lahul udul. Dinullah ahaqqu an yutlaba lahul udul. Maka agama Allah jauh lebih berhak untuk dicari orang-orang yang adil, thiqah, terpercaya. Siapa orang yang akan kamu jadikan sebagai saksi kamu di hadapan Allah untuk menyelamatkan agamamu? Lebih berhak agama Allah. Urusan tanah paling 100 meter kamu gak sembarangan cari saksi. Paling-paling rumah tipe 21 kamu cari saksi sedemikian ketatnya untuk membela hak milik kamu. Dunia padahal. Dan memang begitu seharusnya. Padahal itu dunia. Bagaimana dengan akhirat, urusan agama yang termahal yang dimiliki oleh seorang hamba? Kata Bahz Ibnu Hakim, agama lebih berhak untuk kamu selektif mencari orang-orang terpercaya, udul, orang-orang yang adil, yang thiqah, bisa kamu jadikan tumpuan. Kamu ambil darinya agama kamu, saksi kamu di hadapan Allah kelak. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah.
perkara ini menjadi sangat penting mencari atau selektif dalam mengambil ilmu agama dari siapa kamu pelajari. Sangat vital, perkara ini sangat menentukan karena beberapa alasan. Yang pertama, karena Allah memerintahkan kita untuk bertafaqquh fid-din, mendalami, belajar ilmu agama. Wa ma kana lil mu'minina li yanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Syahid di dalam ayat liyatafaqqahu fid-din, untuk mereka bertafakuh, sekelompok dari mukminin diperintah oleh Allah untuk mereka bertafakuh, belajar ilmu agama. Kata Imam As-Sa'di, artinya untuk mereka belajar ilmu syar'i, memahami makna ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulnya, sehingga jika mereka telah paham, mereka bisa mengajarkan itu kepada yang lain. Dan ini ayat menunjukkan perkara tafaqquh, belajar agama, perkara yang sangat penting, bahwa siapa yang mempelajarinya, dia berkewajiban untuk menyampaikan itu kepada yang lain yang belum tahu. Dan tersebarnya ilmu adalah bentuk barokah dari ilmu tersebut, sehingga berkembang dan bertambah pahala bagi orangnya. Adapun jika ilmu itu pasif, berhenti hanya pada dirinya, dia tidak berdakwah, yang jahil tidak diajari, maka tidak ada manfaat yang didapati oleh kaum muslimin darinya. Jika dia mati, mati pula lah ilmu yang ada padanya. Di dalam ayat Allah memerintahkan untuk umat ini bertanya agama kepada ahlinya, ahlul ilm, ulama. Di dalam An-Nahl 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlu dzikr jika kalian tidak mengetahui ilmunya. Kata Imam As-Sa'di demikian. Umum ayat ini dalam setiap perkara agama, yang usul maupun yang furu', pokok maupun cabangnya. Jika Anda tidak mengetahui, tanyalah, belajarlah kepada ahlul ilm. Mereka dijadikan rujukan oleh Allah, menunjukkan memang kewajiban mereka untuk mengajarkan dan menjelaskan kepada umatnya apa yang mereka tidak ketahui. Ketika Allah khususkan pertanyaan itu kepada ahlu dzikr, fas'alu ahla dzikri, kata Imam Nasir As-Sa'di rahimahullah, menunjukkan
berarti yang dipahami dari ayat larangan untuk kamu bertanya perkara agama ini, usul maupun furuknya, kepada orang yang dikenal kejahilannya, dikenal tidak ada ilmu padanya. Bahkan ayat melarang untuk dia tampil dan berbicara agama Allah. Makanya Allah khususkan pertanyaan itu kepada ahlu dzikir, fas'alu ahla dzikri. Berarti selain mereka tidak boleh untuk ditanyai dan tidak berhak dia untuk menjawab. Jika dikenal dia dengan kejahilan, dikenal dengan tidak adanya ilmu pada dirinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan bimbingan ayat-ayat ini kita diajari, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati dan menentukan kepada siapa perkara agama ini kita tanyakan, kepada siapa kita percayakan urusan iman, akidah ataupun ibadah ataupun akhlak, kita ambil darinya. Dididik oleh Allah agar seorang mukmin peduli dalam urusan besar ini. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, anehnya manusia ini jika seseorang mengaku ahli di bidang tertentu yang orang tidak tahu dan tidak mengenal, tidak pernah melihat dia memiliki kemampuan atau bahkan peralatan di bidang itu. Tidak pernah diketahui oleh mereka kalau dia ahli. Orang akan mendustakan dia. Sekarang apa orang bisa percaya kalau fulan mengaku ahli bangunan misalnya? Namanya tukang ahli bangunan ya dia punya pukul besi, punya gergaji misalnya, punya alat-alat itulah. Nah ini ngaku tukang ahli tapi nggak punya apa-apa dan tidak pernah terbukti dia ahli, pernah bangun sana, pernah bangun sini, bangunan terbukti ini kokoh dari karya dia, nggak pernah diketahui. Orang kan nggak akan mau terima, celaka nanti dipercayakan ke orang ini. Kata Imam Ibnu Rajab, anehnya dalam perkara-perkara agama dan iman, semudah itu orang mempercayakan urusan imannya kepada seseorang tanpa dia ketahui ahli tidak dia di bidang itu. Dari mana dia pernah belajar, kepada siapa, dan alat keilmuan. Ya nahwu, ya sorof, ya mustola, usul fiqih, dan yang semisalnya alat-alat ilmu.
ilmu alam. Tidak diketahui dia piawai dan ahli di bidang itu, bagaimana bisa kamu percaya? Bahkan kamu tahu saja tidak. Bahkan ngakunya mengetahui ini, mengetahui itu, bisa ini, bisa itu. Orang Arab saja awam. Mereka sampai katakan sahibus sina'ataini kadzdzab. Mereka sebutkan pepatah orang awam Arab sana. Orang yang ngaku punya dua keahlian kadzdzab sudah. Ya nggak mungkin. Dia misalnya, kamu ahli apa? Tukang bangunan. Bangunan bikin tembok, ini melur, ngecat dan seterusnya. Nah, nanti giliran dia mau mempercantik dalam rumahnya interior, butuh tukang mebel. Tukang mebel beda lagi dengan tukang bangunan. Saya juga ahli mebel. Kadzdzab sudah. Nah mungkin gak akan bisa. Orang cuma satu kemampuannya. Tukang bangunan ya sudah, dia profesinya itu. Kemudian sok ngaku pinter, ahli di bidang mebel juga, kebanyakannya kadzdzab. Mereka sebutkan wassalasa harami. Apalagi kalau dia mengaku punya keahlian 3. Ya dia tukang bangunan, ngaku bisa mebel, plus dia juga bisa pengobatan. 4 dia bisa apa lagi? Bisa bengkel mobil, bisa ini harami sudah. Pencuri orang seperti ini maling. Mau menipu kamu. Artinya kehati-hatian orang dalam perkara dunia sampai setingkat itu. Nggak bisa. Nah. Seperti kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, ajab, anehnya manusia, segampang itu mempercayakan perkara agamanya kepada seseorang. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, sengaja syariat dan para ulama salaf kita rahimahumullah mendidik kita, mewariskan asar-asar ini kepada generasi berikutnya, seperti Ibnu Sirin sebutkan. Dan beliau tidak sendirian. Yang serupa dengan Ibnu Sirin ini banyak. Nanti akan kita lewati insyaallah. Asar-asar bahkan di kalangan sahabat, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan imam-imam tabi'in yang lain. Serupa, maknanya sama dengan pernyataan Imam Muhammad bin Sirin. Ilmu ini agama, maka pastikan berhati-hatilah dari siapa kamu mengambilnya. Bukan hanya Ibnu Sirin yang berkata demikian. Perkara yang kedua adalah untuk tujuannya ilmu itu tetap fresh, segar. Kamu petik hari ini seakan sama seperti dengan dipetik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, fresh, tidak basi. Jika ilmu itu diambil dari sumbernya yang benar, dari orangnya yang tepat, hal itu karena ulama adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Kalau ilmu itu tidak diambil dari mereka, hilang ilmu itu, tersia-siakan. Makanya kata Abu Darda,
radhiyallahu an, asar diriwayatkan oleh Waqi dalam Zuhud, Darimi dalam Sunan dan yang lain. Mali ara ulama'akum yadhabun. Kenapa aku melihat para ulama kalian pada tiada, pada pergi kemana? Wajuhalukum la yata'allamun. Sementara orang-orang jahil kalian tidak mau belajar. Fata'allamu qabla an yurfa'al ilm. Maka belajarlah kalian sebelum ilmu itu diangkat, sebelum ilmu itu dicabut. Fa inna raf'al ilmi dhahabul ulama. Karena tercabutnya ilmu itu dengan hilangnya para ulama. Lebih jelas kata Abdullah bin Ubaid bin Umair rahimahullah, diriwayatkan Baihaqi dalam madkhalnya kepada Sunanul Kubra, innal ulama idza adrakahumul muta'allimun faniyal ulama wa baqiyal ilmu ghaddan 'indal muallimin. Fa idza lam yudrikhumul muta'allimun dhahabal ilm. Ulama ahlul ilm, jika mereka didapati, artinya masih dijumpai, masih didatangi oleh para muta'allimin yang belajar, rujuknya masih ke mereka. Kalaupun para ulama ini meninggal, ilmunya masih tetap fresh, seperti tongkat estafet pindah pada generasi berikutnya. Ilmunya masih terjaga kalaupun ulamanya telah meninggal. Tetapi jika mereka tidak didapati oleh para muta'allimin, mati para ulama itu, mati pula ilmu bersama mereka, hilang. Tidak bisa diharapkan ilmu itu tetap segar dan selamat. Tetapi jika yang dijadikan sumber, tempat kamu ambil ilmu, tempat kamu bertanya, tempat kamu menimba agama adalah yang memang benar-benar mereka ahlul ilm, selamat ilmu itu. Sehingga dari generasi ke generasi, dari masa sahabat ke tabi'in ke bawah terus tetap ghaddan tariyan, masih segar buahnya. Ilmu agama ini bagaikan buah yang masih segar, fresh, seperti dipetik sekarang ini dari pohonnya. Sama, tidak ada perubahan dari apa yang diajarkan Rasul SAW, yang disampaikan para sahabat ke tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan terus ke bawah. Jika benar tempat kamu menimba, jika benar orang yang kamu datangi, yang kamu beri kepercayaan agamamu kepadanya, kata Imam Yazid Ibn Harun rahimahullah dalam riwayat Khatib Al-Baghdadi dalam Faqih wal Mutafaqih, innal alima hujjatuka bainaka wa bainallahi ta'ala fandur man taj'alu hujjataka baina yadayillahi azza wa jalla. Seorang alim itu hujjah kamu di hadapan Allah nanti, antara kamu dengan Allah. Hujjah yang akan membela kamu di hadapan Allah, untuk kamu bisa selamat dari murka Allah kelak di akhirat.
supaya kamu selamat dari neraka jahanam, agar kamu masuk surga. Hujah antara kamu dengan Allah adalah seorang alim yang kamu ambil ilmu darinya, menentukan agama kamu seperti apa. Pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Maka kata Imam Yazid bin Harun rahimahullah, pastikan, selektiflah siapa yang kamu jadikan hujjah antara kamu dengan Allah. Kamu tahu siapa hujjah kamu itu kelak. Masing-masing orang pasti mati, dan pasti dia bertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Nah, siapa hujjahnya? Gampangannya, kalau dalam urusan dunia saja, kalau kamu ke pengadilan, kamu kan butuh jasa pengacara. Kan gak sembarang pengacara kamu percaya untuk membela kamu, supaya kamu selamat dari penjara atau jeratan hukum. Ya kan? Antara kamu dengan hakim ini, kamu ingin ada orang betul-betul profesional dan pengalaman, hebat, pinter, walhasil menguasai dan bisa membela kamu selamat dari jeratan hukum di depan hakim ini. Wah, kamu sibuk cari pengacara yang handal, tanya sana, tanya sini, bagaimana fulan? Oh jangan, bagaimana pengacara fulan? Oh jelek, fulan, hatta ratusan juta kamu keluarkan demi membela kamu di depan hakim. Itu urusan dunia, jin. Kif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kamu perjuangkan adalah urusan nasib dirimu sendiri antara surga dan neraka. Siapa hujah kamu ini? Karena ilmu yang kamu pelajari adalah agama kamu, seperti Ibnu Sirin sebutkan. Din. Dan itu akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau jelas, kalau benar dan tepat kamu mengambil ilmu dari orang yang memang pantas kamu ambil ilmu agama darinya, tenang, kamu selamat insyaallah di hadapan Allah. Hujah kamu bertanggungjawabkan, seperti ini agama saya karena saya ambil dari fulan, dia mengajari saya begini, dan seterusnya. Selamat kamu dunia dan akhiratmu. Celakanya kalau wal'iyadzubillah ini orang kamu tidak tahu menahu, dan bagaimana dia akan membela kamu di hadapan Allah. Siapa dia kamu belum tahu. Orang ini seperti apa imannya, bagaimana akidahnya, seperti apa pemikirannya, macam seperti apa manhajnya, sepak terjangnya, dan seterusnya. Rela kamu menjadikan dia hujjah bagi kamu di hadapan Allah. Paling-paling urusan menikahkan anak saja kamu nggak mau kepada orang ini. Misalnya kamu punya anak perempuan, untuk kamu nikahkan dengan orang ini, nikahno anak saya, tak nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, kamu nggak rela. Kamu nggak bisa melepas anak putri kamu mungkin yang semata wayang kamu berikan kepada orang ini, kamu nggak bisa, karena mungkin kamu tahu celahnya di sana sini, cacatnya di sana sini, kekurangannya ini itu. Kalau urusan kehormatan anak perempuan kamu tidak bisa percayakan kepada orang seperti itu. Tapi anehnya kamu rela orang ini menjadi hujjah kamu di hadapan Allah untuk membela nasib kamu, sehingga kamu ambil ilmu darinya, kamu belajar kepadanya, kamu baca tulisannya, kamu dengar semua omelan dan ungkapan-ungkapan dia. Yazid ibn Harun rahimahullah jeli dan
dari kecerdasan beliau rahimahullah. Dan ini semakna dengan apa yang dikatakan Ibnu Sirin. Seorang alim itu hujjah antara kamu dengan Allah. Makanya berhati-hatilah, pastikan siapa yang akan kamu jadikan hujjah di hadapan Allah membela kamu. Apa sembarang orang? Bas hanya karena mengaku begini dan begitu. Urusan 1 juta 2 juta pun kamu tidak bisa percayakan padanya di dunia. Kalau kamu punya uang 10 juta misalnya, kira-kira kamu percayakan ke orang ini, fadhol ambil ini, tolong diputarkan, saya mau titip ini untuk modal, dijadikan apa, saya titip saham, nah kamu perdagangkan, nanti keuntungannya 50-50. 10 juta kamu kasihkan ke dia, kamu pun tidak bisa percaya. Eman. Kalau nanti bawa lari, kalau nanti dia ngemplang, kalau nanti 10 juta kamu nggak percaya kepadanya. Kif perkara agama semudah itu kamu belajar, kamu datang, kamu dengar darinya. Seperti kata Imam Ibnu Rajab, semudah itu orang mempercayakan agamanya, serendah itu nilai iman dan agama pada manusia. Padahal hujjah antara dia dengan Allah. Siapa yang kamu relai, kamu ridhoi sebagai hujjah kamu, pastikan. Dan masing-masing orang bertanggung jawab di hadapan Allah. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali dirimu sendiri, amal solehmu, ilmumu. Kamu ambil dari siapa sehingga agamamu seperti ini? Seorang alim. Terkadang manusia begitu gegabahnya, apalagi di zaman seperti ini yang fitnahnya semakin deras, semakin dahsyat dan semakin beraneka ragam yang mungkin di zaman dahulu belum ada. Apalagi kamu tahu ada yang namanya net, internet, ya. Ada link, ada website fulan, 1001 nama. Ada Twitter, ada Facebook, ada ini, ada itu. Udah kamu buka, kamu mungkin kalau itu suara kamu download, kamu dengar, tulisan kamu baca. Siapa penulisnya? Wallahu a'lam. Dunia maya. Jumpa saja kamu belum pernah sama dia. Terus saya dengar namanya, ya, disebutkan oleh fulan, dia bagus, masya Allah, fulan mengatakan begini. Ngelihat hidungnya saja kamu belum pernah. Tapi semudah itu orang mempercayakan urusan agamanya. Sudah masuk dunia man habba wadab, siapa saja bisa masuk di situ. Mungkin yang nulis, mungkin yang bicara termasuk dari golongan syaitan yang dibelenggu Sulaiman. Wallahu a'lam. Mungkin setan yang lepas dari ikatan Sulaiman alaihissalam dari lautan. Kemudian dia masuk ke internet, dia tulis, dia angkat di situ atau suaranya. Allah alam, siapa tahu. Tahu saja, ketemu saja kamu nggak pernah.
Persis seperti yang Ibn Mas'ud katakan. Di akhir zaman ya seperti inilah manusia. Kalau Ibn Mas'ud katakan karena seperti itu di zaman dahulu, datang di majelis, dia katakan aku lihat wajahnya tapi aku nggak tahu siapa dia, hatta namanya pun nggak tahu. Lebih-lebih lagi sekarang dengan teknologi dan kecanggihan yang ada, dari siapa ini tulisan, siapa yang berbicara ini, dari mana kamu tahu, kamu mengatakan begini, saya baca di internet, saya dapati di Facebook. Dari siapa? Yang di internet itu siapa? Yang di Facebook semudah itu kamu buka, kamu baca, kamu ini. Siapa? Saya tahu tulisannya, saya dengar suaranya, tapi saya nggak tahu orangnya. Seorang alim adalah hujjah antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, akan membela dirinya di hadapan Allah. Maka pastikan siapakah orang yang kamu jadikan hujjah membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ketiga, yang menjelaskan kepada kita pentingnya permasalahan ini, yaitu ilmu jika tidak diambil dari ahlinya, jika tidak dipelajari dari ahlul ilm, dari ulama, terangkat ilmu itu dari muka bumi. Karena ulama dengan keberadaan mereka tetap adalah ilmu bersama mereka. Namun jika tidak diambil dari mereka, merekanya meninggal, tercabutlah ilmu bersamanya. Sementara seperti disebutkan oleh Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim, baqaul Islam bil ilm, jayanya Islam ini tetap murni adalah dengan ilmu. Jika diambil ilmu itu oleh penuntutnya, para muta'allimin, dari ahlinya, ahlul ilm, dari para ulama. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tahukah kamu bagaimana Islam itu berkurang? Mereka katakan, bagaimana? Kata Ibn Mas'ud dalam riwayat Tabrani dan yang lain, kama tanqusud dabbatu sumnuha, seperti binatang berkurang dari kegemukannya. Awalnya gemuk, enggak tiba-tiba langsung jeret, pagi gemuk, sore kurus, kan enggak, berangsur sedikit kurus setelah sekian waktu.
Wa kama yanqusu thawbu an tulil lubs, dan sebagaimana pakaian itu berkurang keindahannya karena lamanya dipakai, kusam, menipis, kekuatannya pun berkurang, keindahannya pun luntur karena lama. Kan nggak langsung hari ini kamu beli dari toko, hari ini kamu pakai, sore langsung hilang, kan nggak, waktu kan di jalan berkurang. Waqad yakunu fil qabilati alimani fayamutu ahaduhuma fayadhabu nisfu ilmihim wa yamutul akhar fayadhabu ilmuhum kulluhu. Di qabilah mungkin ada dua alim. Jika yang satu meninggal, berarti setengah ilmu dari qabilah itu hilang. Yang satu ini meninggal lagi, maka hilang totallah ilmu dari mereka. Seperti itu pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hal tadruna ma dhahabul ilm, tahu kalian bagaimana ilmu itu hilang? Qulna la, kami jawab enggak tahu. Qala dhahabul ulama, kata Ibnu Abbas, dengan meninggalnya para ulama. Asar diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Darimi dalam sunannya. Makanya Ibnu Abbas ketika mengubur Zaid bin Thabit radhiyallahu an, sahabat mulia, dalam keadaan Zaid sedang dikubur, disiram tanah di kuburnya. Nah, kata Ibnu Abbas, ala man sarrahu an ya'lama kaifa yadhhabul ilm, ala fahakadha yadhhabul ilm, la yudfanannal yawmu bika ilmun katsir. Kata Ibnu Abbas, yang pingin tahu seperti apa ilmu itu hilang, maka lihatlah ini. Zaid bin Thabit, sahabat Rasul, meninggal dan dikubur. Maka beliau katakan, wahai Zaid, kamu dikubur, dikebumikan, dan dikubur bersamamu ilmu yang banyak. Radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullah, bagaimana menurut Anda, Ajurri dalam Akhlaqul Ulama, bagaimana menurutmu rahimakumullah, kalau jalan itu banyak rintangan padanya, banyak kendala, banyak lubang, banyak paku, banyak pecahan kaca dan semisalnya. Tetapi orang mau tidak mau harus lewat jalan itu. Plus waktunya adalah malam hari, malam yang gelap gulita. Jika mereka tidak punya penerangan cahaya, maka mereka akan kebingungan dan bisa-bisa kena celaka, bisa kena paku, bisa kena kaca. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelita kepada mereka, cahaya yang menerangi jalan mereka, sehingga
tahu mereka arah, ini lubang, ini paku, bisa dihindari, ini kaca, ada lampunya. Kata Imam Ajurri, begitulah para ulama. Manusia tidak banyak tahu bagaimana mereka harus melaksanakan yang fardu, yang wajib, bagaimana mereka meninggalkan yang haram, bagaimana mereka beribadah kepada Allah, kecuali dengan keberadaan para ulama. Meninggalnya para ulama adalah berarti padamnya lampu-lampu pelita tadi. Kembali orang dalam kegelapan dan kebimbangan, tampak kejahilan penggantinya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kematian para ulama, musibah bagi umat ini yang sangat besar, kata Imam Al-Ajurri rahimahullah. Makanya ilmu yang Allah berikan kepada mereka adalah pelita yang Allah sebutkan dalam ayat. Afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fidh dhulumat laisa bikharijin minha. Apakah sama orang yang semula mati, kemudian kami hidupkan, mati dengan kekufuran, dihidupkan dengan iman, mati dalam kemaksiatan, syirik, bid'ah, dihidupkan dengan sunnah, dengan tauhid, dan kami berikan untuknya cahaya yang dia berjalan dengannya, sementara umat manusia dalam kegelapan gak bisa keluar. Ayat itu maknanya ada dua. Para ulama sebutkan yang pertama, bahwa orang yang punya cahaya tahu jalan, tahu arah jelas, beda dengan yang gak punya cahaya. Kalau malam, apalagi di zaman itu hutan atau gurun pasir, dia tahu arah, ini ke barat, ini ke timur, ini ke utara, ini arah pulang ke rumahnya, tahu karena dia punya cahaya, nggak tersesat. Sementara yang tidak punya cahaya meraba-raba, ngawur, tambah sesat, tambah jauh, tambah masuk ke hutan sana, hilang jadi santapan singa dan binatang buas lainnya, karena dia nggak tahu arah, nggak punya penerang, mana barat mana timur dia nggak paham. Beda. Yang kedua, artinya demikian pula ilmu. Yang punya ilmu dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang diridhai Allah, mana yang dibenci. Yang nggak punya ilmu dalam kegelapan, ngawur, yang halal, yang haram, perintah, larangan, campur aduk. Yang kedua, orang yang punya cahaya dibutuhkan oleh orang lain yang tidak punya, sehingga mereka ikut di belakangnya, nunut supaya mereka bisa sampai ke rumah juga, karena mereka nggak punya. Artinya demikian pula seorang yang berilmu dijadikan rujukan oleh orang lain, oleh umatnya jadi rujukan, padanya mereka meminta fatwa, kepadanya mereka bertanya, mengharapkan bimbingan, nasihat. Di belakang dia berjalan, dia sebagai imamnya, penuntun mereka kepada Shiratal Mustaqim. Maka dengan kematian ulama, musibah, berarti pula hilangnya ilmu dari mereka. Ini jika
ilmu itu tidak diambil dari ahlinya yang tepat. Ketika ngawur dan asal comot, asal mendengar segala sesuatu dari orang yang juga tidak kamu ketahui persisnya seperti apa. Kata Syekhul Islam rahimahullah menasehati muridnya Ibnul Qayyim rahimahumullah, jangan kamu jadikan hati kamu itu kal ifinjah, menyerap segala sesuatu. Spon, tahu spon kan ya, kayak kanibu itu. Kan semua diserap sama dia. Kalau ini kaca misalnya, kamu tuangkan air di sini, kamu lewatkan spon atau kanibu itu terserap. Susu kamu tumpahkan di sini terserap. Teh, kopi, sirup terserap. Semuanya dia serap. Minyak dia serap. Dia nggak bedakan mana air, mana susu, mana minyak, mana teh. Dia nggak bedakan. Qalbu kamu, kata Syekhul Islam, jangan kamu jadikan seperti itu. Semuanya kamu serap, semuanya kamu sedot, semuanya kamu dengar, semuanya kamu masukkan dalam dirimu. Jangan. Jadilah orang yang lebih selektif dalam perkara keagamaan kamu. Perkara yang keempat, jika ilmu itu diangkat, berarti penggantinya adalah kejahilan yang berkuasa, fitnah dan pembunuhan, wal'iyadzubillah. Dan para ulama sebutkan terangkatnya ilmu sama atau seperti itu hukumnya kalaupun seorang alim belum meninggal tetapi tidak diambil ilmu darinya, tetapi kepada yang lain. Salah alamat para penuntut ilmu ini, bukannya kepada seorang alim yang hak, tapi kepada yang lainnya dia belajar. Pada hakikatnya sama, ilmu akhirnya mati, terpendam. Walaupun si alim hidup, tetapi tidak kembali kepadanya, tidak belajar kepadanya, kepada yang lain. Maka sebagai penggantinya yang semestinya ilmu adalah kejahilan. Yang semestinya ketenangan, ketentraman, kedamaian, penggantinya adalah fitnah, carut marut, kekacauan, kekerasan, anarkis, pembunuhan, fitnah sudah. Pertumpahan darah. Wal'iyadzubillah. Dari hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, Rasulullah sebutkan, yuqbadul ilm wa yadharul jahl, wa yadharul jahlu wal fitan wa yakthurul harj. Terangkat ilmu, tampaklah kejahilan, tampaklah fitnah dan banyak harj. Qila ya Rasulullah wa mal harj? Beliau ditanya apa itu harj? Beliau sebutkan, hakadha biyadihi faharrafaha ka'annahu yuridul qatl. Beliau gerak-gerakkan dengan tangannya, mengisyaratkan kalau yang dimaksud adalah pembunuhan di sana sini, kekacauan. Makanya ketika Hilal Ibnu Khabbab bertanya kepada Sa'id bin Jubair, apa tanda kiamat sudah dekat, semakin dekat? Apa tanda kehancuran umat manusia ini?
Kata Sa'id, idza dhahaba ulama'uhum, jika para ulama mereka telah tiada, kehancuranlah yang menunggu mereka. Makanya kata Ibnu Aun rahimahullah tentang Imam Amir Ibn Syarahil Asy-Sya'bi, kata beliau, biasa Sya'bi berbicara tentang ini, tentang ilmu, tentang syair-syair. Tapi kalau sudah berbicara fitnah, tentang fitnah yang terjadi, atau tentang fatwa yang ditanyakan kepada beliau, amsak, beliau menahan diri, lebih berhati-hati, tidak segegabah itu. Belum ada fitnah, belum ada fatwa, biasa Imam Sya'bi layaknya ulama lain, bicara kadang bawa syair-syair begini, nah, ringan. Tapi begitu fitnah, begitu fatwa, beliau memilih untuk lebih berhati-hati. Sifat seorang alim takut kepada Allah dari segala yang terucap olehnya. Perkara yang kelima, bahwa manusia kepada ilmu yang benar, dari sumber yang benar, dari orang yang benar, lebih besar kebutuhannya untuk itu ditimbang kebutuhan mereka untuk makan dan minumnya, dibandingkan kebutuhannya untuk makan dan minumnya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam riwayat Abu Nuaim dan Harawi, ar-rajul ilal ilm ahwaj minhu ilal khubzi wal lahm. Orang itu kepada ilmu lebih butuh besar dibanding kepada roti dan daging, bahan pokok makanan mereka. Dibanding makanan ini, jauh kebutuhannya kepada ilmu lebih besar. Kata Imam Ahmad, karena makan minum dia butuhkan paling 2-3 kali maksimal sehari. Tapi ilmu dia perlukan di setiap nafasnya, dalam segala urusan dan gerak-geriknya. Dia butuh untuk selamat, dia tahu butuh ilmu dalam segala situasi dan kondisinya. Oleh sebab itu, karena kebutuhan mereka untuk ilmu ini lebih besar, maka tentunya harus lebih berhati-hati untuk tidak salah, untuk tidak keliru. Kalau makan minum saja mereka hati-hati, takut keracunan, ya. Apalagi sekarang, orang kan hati-hati sekali. Ini berapa kadar gulanya? Saya ada diabetes. Gula pasir pun nggak berani dia pakai Tropicana Slim. Hati-hati sekali. Ini berapa kadar kolesterolnya? Urusan makan, minum, jangan, ini saya nggak boleh dingin, saya pilek misalnya. Ini bahaya, lemak, ini takut salah, takut nanti dia anfal, bisa stroke, bisa ini. Hati-hati, dijaga pola makannya. Sementara kebutuhan dia untuk ilmu, kata Tsauri, Imam Ahmad, jauh lebih besar. Maka harus dia lebih berhati-hati
Dari siapa ini datangnya? Diambil olehnya dari siapa? Siapa yang menyampaikan? Siapa yang menjelaskannya? Siapa yang berbicara? Agar dia tidak teracuni, agar tidak keliru. Padahal makan minum sudah kebutuhan primer kan? Salah itu bisa berakibat fatal, paling-paling mati. Kalau makanan tadi stroke, wal'iyadzubillah, atau terkapar di kasur nggak bisa apa-apa sudah karena makanan yang salah tadi. Tetapi ilmu urusannya panjang, di kuburmu, di barzakh, sampai nanti di akhirat kelak. Kebutuhan kamu lebih besar terhadap ilmu ini. Kita skors untuk sholat duhur. InsyaAllah kita lanjutkan pada sholat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah.